Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pendengar radio Bajsa TV MTA dimanapun berada yang bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Mari kajian rutin Ahad pagi kita mulai, walaupun belum bisa tatap muka langsung, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hikmat dan tidak mengurangi kesungguhan kita dalam memperhatikan atau menyimak pelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk kali ini kami keluarkan brosur sholat sunnah yang kedua. Ini kemarin minggu itu sudah sholat sunnah yang pertama, sekarang sholat sunnah yang kedua. Nah, belum kita lanjutkan bahasanya, seperti biasanya saya beri kesempatan tanya jawab dulu. Barangkali ada tadi yang menyimak brosurnya, ya, dari awal, kemudian ada sesuatu yang perlu ditanyakan mengenai sholat sunnah yang kedua ini. Saya berikan waktu lebih dahulu, sambil nanti kita ya bahas lagi, barangkali lupa. Ini sudah kita keluarkan, ini ulangan, tahun dulu pernah dikeluarkan juga, ya sama. Bagi yang sudah punya, ya, bagi yang tahun dulu belum ikut, ya ini berupa hal yang baru. Nah, mungkin ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan yang terkait dengan brosur hari ini tentang sholat istikharah. Kalau sholat istikharah, apakah boleh dilakukan lebih dari satu kali dalam satu hari? Lalu, ciri-ciri Allah memberikan jawaban pada keputusan yang diambil seperti apa? Mohon penjelasan. Ya, tadi sudah diterangkan gitu kok. Coba dibaca tadi. Awan kelihatan naik tadi. Menjelang akhir tadi lah. Kalau yang istikharah ini belum, Ustaz. Oh, mungkin istisqa itu nanti. Ya. Oh, tadi istisqa. ya. Coba dibaca dulu tentang pengertiannya sholat istikharah. Nah, dibaca. Di situ kan nanti paham. Sholat istikharah. Tidak ada di situ. Yang hari ini belum, Ustaz. Mungkin nanti sholat sunnah yang ketiga. Oh ya, Kita carikan dulu nih. Jadi ya, sholat istikharah itu minta petunjuk pada Allah. Ya sudah. Kalau sudah sholat istikharah, ya itu sudah dilaksanakan. Waktunya tidak ditentukan, pagi, siang, sore, malam boleh. Ya. Kemudian dikerjakan berapa kali, ya kan sehari kerjakan sholat istikharah berulang kali, kenapa? Itu kan yang penting ada doanya. Setelah sholat istikharah baru berdoa, mohon petunjuk pada Allah, ya. Jadi apa yang akan dikerjakan itu, misalnya mempunyai suatu pilihan, ya, mohon serahkan, pilihkan oleh Allah, ya. Kalau sekiranya yang akan ditetapkan oleh hatinya itu membawa kebaikan dunia, akhiratnya, agamanya, ya, akan membawa kepada kebaikan dunia dan akhiratnya, kepentingan agamanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau sekiranya yang akan menjadi pilihannya itu tidak membawa kebaikan kehidupannya, dunia dan akhiratnya, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Nah, di samping itu, ya, kita karena mohon pilihkan oleh Allah, mudah-mudahan apapun yang menjadi pilihan Allah kita terima dengan senang hati. Walaupun mungkin beda dengan kehendak kita, tapi Allah memilihkan yang lain, ya sudah, itu mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua. Ada, coba kalau sudah ketemu dibacakan. Sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah ialah istilah sholat sunnah yang dilakukan ketika hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang penting untuk memohon petunjuk ke arah kebaikan. Boleh dikerjakan pada waktu pagi, siang maupun malam.
Salat istikharah ini 2 rakaat dan dengan dibaca sir atau suara lembut. Dalil pelaksanaannya. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kama yu'allimuna surata minal qur'ani yaqul idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil faridati summal yaqul Allahumma inni astakhiruka qala wa yusamma hajatahu rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kami istikharah dalam urusan-urusan penting sebagaimana beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada kami. Beliau bersabda, apabila seseorang di antara kalian akan mengerjakan suatu perkara, hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu, kemudian hendaklah berdoa, Allahumma inni astakhiruka, dan seterusnya. Dan hendaklah ia sebutkan hajatnya. Ya, sudah jelas kan? Tidak perlu sehari 2 kali, salah sekali aja. Ya. Selain kerjakan 5 waktu sholat wajib itu, kita boleh mengerjakan sholat istikharah, minta dipilihkan oleh Allah. Dalam doanya tadi, ya Allah pilihkanlah. Ya. Apa yang akan menjadi pekerjaan yang penting yang akan dilakukan tadi. Ada kelanjutannya, kalau sekiranya hal itu nanti membawa kebaikan kehidupan kami, dunia dan akhirat kami, mohon mudahkanlah ya Allah untuk mencapai itu. Dan kalau sekiranya tidak membawa kebaikan, mudahkanlah, jauhkanlah dari keinginan hal itu. Dan mudah-mudahan lanjutnya apa yang menjadi ketetapan Allah kita bisa menerima dengan ridho, dengan senang. Ya, waktu akan pilpres dulu sudah kita bagikan salat istikharah kan itu. Ya. Ya. Itu memang terserah biar dipilihkan Allah. Nah, sekarang sudah terpilih presiden itu. Ya, mudah-mudahan ya membawa kebaikan bagi dirinya, bagi agamanya, bagi kehidupannya, dunia dan akhiratnya. Nah, itulah kewenangan Allah, karena Allah yang mempunyai kekuasaan. Memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, memuliakan kepada manusia yang dikehendaki, dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Di tangan Allah segala kebaikan. Qul lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Sudah terserah pada Allah. Jadi kita mau memilih itu pun ya minta petunjuk pada Allah. Ya, walaupun mungkin keinginan kita tidak seperti itu, tapi minta ditunjuk Allah. Ternyata apa yang kita ingini tidak tercapai, malah yang terpilih itu lain daripada yang kita ingini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah ridho menerima apapun keputusan dari Allah. Nah, manfaat gitu lah, apalagi yang lain. Saat sholat Jumat, seseorang sampai di masjid, didapati muadzin sedang azan. Dia ingin melakukan sholat tahiyatul masjid sebelum duduk. Apakah dia harus menunggu azan selesai dikumandangkan atau tetap melakukan sholat tahiyatul masjid begitu dia sampai? Menunggu dengan menjawab azan dikumandangkan lebih baik, karena ada tuntunannya kan. Kalau azan dikumandangkan, supaya kamu menjawab, menirukan muadzinnya itu Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar ya. Yang berbeda itu kalau muadzinnya menyerukan hayya 'alas shalah, nah kita yang mendengar menjawabnya dengan la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga begitu, jawabnya la haula wala quwata illa billah. Itu. Nah, kalau sedang dikumandangkan adzan, ya alangkah baiknya kita menunggu sambil menirukan muadzin tadi. Setelah selesai kita doa ya, dan baru kita sholat tahiyatul masjid lebih baik. Artinya menjawab adzan juga dilaksanakan, ya, sholat tahiyatul masjid juga dilaksanakan. Ya, begitu lebih baik.
Kalau kita datang terus sholat lah, nanti terdengar suara adzan juga kan, konsentrasi kita mungkin pecah. Lebih baik menjawab adzan dulu, ada tuntunannya menjawab adzan itu. Selesai menjawab baru sholat tahiyatul masjid kan. Muadzinnya adzan, kita datang ambil berdiri sambil menjawab adzan tuh, ya tidak duduk dulu lah. Kalau mau duduk, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Ya apalagi. Mohon penjelasan zikir sesudah sholat sunnah apa yang harus dibaca? Tidak ada ketentuan apa yang harusnya. Yang dituntunkan itu zikir sesudah sholat wajib. Ya, ada tuntunannya itu. Ya. Nah, kalau sudah sunnah tidak dituntunkan membaca apa yang harus. Dan zikir bebas boleh saja. Uzkurullah dzikran katsira. Habis sholat sunnah tuh habis apa saja lah, setiap saat kita zikir pada Allah boleh saja. Memang diperintahkan ya Allah berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Waktu kapan tidak ditentukan. Maka habis sholat sunnah yang kamu zikir, asal zikir bebas tidak ditentukan. Zikirnya harus ini harus itu, tidak, bebas saja zikir. Jumlah bilangannya pun tidak ditentukan. Yang ada ketentuan itu setelah sholat wajib itu ya. Apalagi Bacaan surat pada sholat sunnah rawatib, apa boleh membaca surat bebas atau surat bebas bacaan suratnya? Iya bebas, nggak ada ketentuan. Ya, sholat wajib pun ya bebas kok. Ya, bebas. Apa ketentuan bebas juga kan Rasulullah menjelaskan, apabila kamu sudah membaca Al-Fatihah, maka bacalah yang mudah bagi kamu. Udah, baik sholat wajib atau sholat sunnah, ya suratnya bebas. Yang dianggap mudah sudah hafal lah gitulah. Jadi itu lebih baik. Jadi jangan mempersulit kalau Rasulullah tidak membuat ketetapan ketentuan harus baca ini, jangan kita membuat-buat sendiri, mempersulit diri jangan. Masih ada? Ini terkait dengan sholat sunnah tadi. Ketika masuk masjid, jangan kamu duduk sebelum sholat 2 rakaat. Apakah sudah mewakili sholat qobliyah? Misalnya sholat maghrib, zuhur, ataupun subuh. Ya, bukan mewakili begitu. Justru kalau kamu misalnya zuhur, masuk ke masjid, terus kamu sholat qobliyah zuhur dari 2 rakaat, ya sudah, tidak usah sholat tahiyatul masjid, sudah bisa duduk. Karena sebetulnya sholat tahiyatul masjid itu sendiri yang bunyinya tahiyatul masjid itu tidak ada. Yang ada, kalau kamu mau masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Nah maka kalau kita masuk masjid, mau sholat zuhur, ya begitu masuk masjid langsung sholat qobliyah zuhur tadi. Sudah sholat qobliyah zuhur, udah bisa duduk. Tidak usah sholat tahiyatul masjid, sudah sholat ya qobliyah zuhur tadi. Nah, tapi kalau kamu mau masuk terus sholat tahiyatul masjid, nah memang sholatnya sholat tahiyatul masjid tadi. Berdiri lagi sholat qobliyah zuhur boleh. Atau langsung masuk sholat qobliyah zuhur tadi, ya sudah, tidak usah tahiyatul masjid, sudah bisa duduk. Wong itu syarat masuk masjid mau duduk itu syaratnya baca sholat dulu 2 rakaat sebelum duduk. Maka dalam brosur ini tadi kan, ya malah Nabi sedang khutbah Jumat itu, Nabi sedang khutbah Jumat, masuk orang datang Jumatan, Nabi sedang khutbah, langsung duduk orang tadi. Kalau Rasulullah suruh berdiri kamu, sholat dulu 2 rakaat. Nah, jadi walaupun dengarkan khutbah ya, begitu masuk terus duduk, ditegur oleh Nabi suruh berdiri sholat 2 rakaat. 2 rakaat sholat tahiyatul masjid, artinya syarat, ya syarat untuk mau duduk di masjid itu, kalau kamu masuk di masjid sholat dulu 2 rakaat. Nah itu aturan lah masuk rumah Allah. Belum duduk supaya salat dulu 2 rakaat. Nah maka kalau sudah masuk salat tahiyatul masjid tidak melakukan tahiyatul masjid tapi langsung
qobliyah zuhur tadi ya sudah boleh kamu masuk terus sholat qobliyah zuhur, sudah itu terus duduk, tidak usah pakai tahiyatul masjid. Apalagi Sholat intizar pada zaman ini hampir tidak ada orang yang mengerjakannya. Kebanyakan orang yang datang ke masjid Jumatan sebelum khutbah paling datang. Sholat tahiyatul masjid lalu duduk manis. Apakah zaman yang demikian ini termasuk memadamkan sunnah Nabi? Tidak. Lawang kadang-kala datangnya malah lebih dahulu daripada khotibnya, lebih dulu khotibnya, mau bagaimana mau sholat intidor. Ya, jadi yang penting kita tahu, kalau memang kamu mau melakukan sholat intidor, ya datanglah ke awal. Sehingga jangan sampai datang bersamaan dengan khotibnya atau lebih dahulu khotibnya, tidak ada waktu dah. Kalau mau sholat intidor ya datang agak awal, kemudian sholat tahiyatul masjid, terus menunggu ya khotibnya datang tadi ya sholat intidor sampai khotibnya naik mimbar tadi. Andai kata tidak sholat ya tidak apa-apa, wong itu sunnah toh. Tidak sholat intidor sudah masuk tahiyatul masjid terus zikrullah juga boleh, tidak salah. Ya, artinya itu pokok sunnah itu bukan, kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Ya. Tidak dilakukan nggak apa-apa, tidak berdosa. Nah, tidak sholat intidor tapi biar mendapat kebaikan yang lain bisa zikrullah, zikir pada Allah. Dalam masjid kan boleh saja, sholat boleh, zikir boleh. Apalagi Setiap habis sholat sunnah, saya selalu baca doa-doa yang sama seperti sholat wajib. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah doa-doa yang lain. Apa yang seperti itu diperbolehkan? Nah, bukan diperbolehkan, tidak dituntunkan. Ya, saya sudah sholat sunnah, kamu selalu membaca seperti doa setelah sholat wajib, itu tidak dituntunkan. Ya lebih baik kamu membaca zikir seperti itu boleh, tapi nggak usah ditentukan 33 seperti sholat wajib, nggak usah. Ini astagfirullah 3 kali, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakal jalali 1 kali, wal ikram 1 kali, terus subhanallah 33 kali. Persis setelah wajib itu tidak dituntunkan. Kalau zikir bebas malah boleh. Zikir seperti itu boleh, itu pun tidak ditentukan, hitungannya nggak ditentukan. Ya, jadi jangan membuat ketentuan-ketentuan sendiri kalau memang agama tidak menentukannya. Tidak menentukan, jangan membuat sendiri. Jadi habis salat sunnah itu mau zikir sebanyak-banyaknya boleh. Tapi kalau kamu tentukan ini 33 seperti salat wajib, seolah-olah ada ketentuan. Ya, padahal Nabi tidak pernah menentukan seperti itu. Nah, maka kalau kita mau zikir sebanyak-banyak, uzkurullah dzikran katsira, bebas itu. Nah, zikirnya seperti apa? Ya itu. Tidak seperti salat wajib yang ditentukan itu, tidak, apa aja boleh. Apakah membaca la ilaha illallah, apa membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar banyak kali ya, atau subhanallah walhamdi subhanallah wa bihamdi subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdi, itu kan tamlaul mizan, itu memenuhi timbangan. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, lisan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan. Nah, itu dia amalkan aja itu. Jangan membuat ketetapan sendiri seolah-olah sesudah sholat sunnah itu doanya atau zikirnya seperti sholat wajib lah itu. Rasulullah sudah membuat ketetapan sholat wajib ya sholat wajib. Nah, apalagi Berdiri sholat malam 2 rakaat, apakah selalu diawali iftitah, Ustaz? Mohon penjelasan. Iya, kalau sholat malam ya begitu tuh. Sholat malam kan sholat sunnah, tahajud, ya tarweh barang itu, ya lalu pakai iftitah itu. Ya, jadi baca dia iftitah terus baru Fatihah itu. Tapi umumnya
Kalau sholat tarawih itu sudah orang pakai iftitah. Biar cepat-cepat tidak pakai iftitah. Menurut tuntunan Rasulullah ya pakai iftitah lah. Jadi takbiratul ihram terus iftitah baru baca Fatihah. Nah gitu. Yang saya ketahui sholat tanpa iftitah itu hanya sholat jenazah. Apalagi Saya kalau sholat duha sambil mendengarkan jihad pagi, apakah yang saya lakukan nyalai aturan? Soalnya salah satu dan duanya sayang semuanya. Ustaz. iya nyalai aturan tuh sholat kok malah ngrungok kayak piye. Nah kalau memang mau sholat ya dulu jihad pagi ya dimatikan dulu. Dileti sholat berapa lama, pemenang mau sholat sunnah ya, duha misalnya, mendengar paling berapa menit. Nah itu, jadi kalau semua ya sudah. Kalau sholat itu jangan sampai konsentrasi sholat itu terganggu apa-apa. Ya, karena sedang berhadapan dengan Allah, ya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dah, jangan terganggu oleh apapun. Kok malah sholat karo ngrungokke radio, sholat ngrungokke TV itu kan ya nggak pas itu. Nggak betul cara begitu itu. Sholat ya sholat. Hilangkan segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi sholat itu, hilangkan. Biar fokus gitu loh. Dan sholat itu zikir Allah yang paling besar, yang paling baik. Sedangkan oleh Allah, aqimus sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Lah untuk sholat untuk mengingat aku kalau ngrungokke radio gimana? Berarti kan tidak li dzikri itu. Aqimus sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku kata Allah. Jadi bukan untuk dengarkan radio, bukan untuk dengarkan TV, bukan. Nah, maka kalau sedang sholat, radio bunyi, TV bunyi, matikan dulu, jangan mengganggu konsentrasi sholat. Nah, gitu. Apalagi Doa istisqa bagi khotib pada hari Jumat, apakah khotib sebelumnya perlu memberitahukan kepada jamaah ataukah khotib langsung berdoa Allahumma skina 3 kali tanpa memberitahukan kepada jamaah bahwa khotib akan doa istisqa? nah, kalau memang sholatnya itu sholat istisqa, ya orang dikandani kan ngerti. Ini kita mau sholat istisqa minta hujan, itu kan berarti gitu. Nah kalau minta hujan, makmumnya lah kejaba nih makmumnya ya orang ngerti. Nah, istisqa piye ada beritahu. Dan nanti sebelum sholat kita khutbah dulu. Nah khutbah pakai doa kan gitu kan. Yang seperti sholat jenazah ya begitu. Ya, salat gerhana ya begitu kan, tidak pernah salat gerhana ya, tidak ngerti perlu dijelaskan salat gerhana itu begini, baca Fatihah, baca surat, ya, nanti setelah itu i'tidal nanti masih ada bacaan lagi, kalau enggak nanti baca i'tidal langsung sujud ya. Nah, jadi kalau memang belum tahu caranya ya perlu diberitahu. Kalau sudah tahu kalau itu namanya sholat istisqa, otomatis sudah. Kalau sudah tahu semua tinggal praktek rasa dikandani, mesti doa nanti sudah tahu. Nah, istisqa itu jangan pakai doa kan. Maka kalau tidak tahu ya diberitahu. Apabila tidak pernah ngaji, itu ya tahu sholat istisqa, baru itu. Sholat jenazah aja banyak yang tidak pernah. Sholat jenazah itu. Ada kan sholat jenazah ya saya karena melu sholat. Ini mau makmum terus. Bareng harus sholat rene sing imami kon ngimami iren ora gelem imami sholat ora gelem. Ora iso padahal lek kowe iso sholat jenazah dadi makmum dadi imam jane padha wae. Nah itu dah. Artinya bisa mung nggone kowe nek imam ning ngarep, makmum ning ya hari ngarep dhewe imame itu. Bacaannya kan sama. Apalagi ini tadi yang ditanyakan, mungkin saya bacakan dulu dari brosurnya.
tentang cara pelaksanaan sholat istisqa. Ini ada dua macam. Yang A, bersama-sama ke tanah lapang, berpakaian sederhana dan dengan merendahkan diri serta penuh rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diadakan khutbah dan berdoa dengan mengangkat tangan tinggi-tinggi. Lalu berpaling menghadap kiblat dengan tetap berdoa. Setelah itu sholat 2 rakaat dengan suara nyaring atau jahar. B, bila dilakukan pada hari Jum'ah, maka cukup dengan berdoa ketika khutbah Jumat, Allahumma aghithna dibaca 3 kali atau Allahumma skina dibaca 3 kali. Nah, tentang pada hari Jumat ini apakah jamaah perlu diberitahu bahwa nanti akan ada doa salat istisqa? Nah, kalau Jumat tadi pas sholat Jumat, enggak usah pakai sholat itu malah. Ya cukup waktu itu kalau memang sudah dia sebagai khotib di situ memberitahu pada jamaahnya, cara ini kebetulan ya kekeringan, mari kita doa untuk mohon hujan. Nah, udah mohon hujan. Itu udah Allahumma skina tadi sudah sekali udah diberitahu. Udah itu sudah selesai rasa anggo salat istisqa, salat Jumat tadi. Ya. Tapi kalau memang mau sholat istisqa ya seperti tadi di tanah lapang bareng ya. Terus nek tahu belum pernah melaksanakan sholat istisqa ya perlu dijelaskan. Tapi kalau mau dilaksanakan di masjid tadi ya tinggal beritahu jamaah, khotibnya bisa beritahu bulan kita ini maksudnya kekeringan, mari sekaligus kita mohon diberikan turunkan hujan oleh Allah. Saya akan berdoa, nah ini Allahumma skina, sudah. Itu kalau jadi ada 2 cara toh. Nah, kalau itu tadi jelas. Caranya ada sahabat yang datang kepada Nabi. Lapor ya Rasulullah, ini banyak hewan-hewan mati binasa karena kekurangan air. Ada kekurangan air, maka mohonlah kepada Allah untuk turunkan hujan. Nah, karena ada yang minta itu langsung Nabi doa. Nah, kalau memang sekarang mau dilaksanakan begitu, tidak ada yang minta begitu, imamnya memberitahu boleh saja. Kita doa minta hujan kepada Allah. Nah, gitu pas khutbah tadi sekaligus doa. Allahumma skina. Sudah. Nanti selesai nggak usah sholat istisqa. Sholatnya sholat Jumat tadi. Tapi kalau memang mau melaksanakan khusus untuk sholat istisqa tidak hari Jumat tadi ya sudah seperti laksanakan tadi tanah lapang diumumkan masyarakat biar mengerti masukkan kita kumpul di tanah lapang. Nah, kita mulai khutbah dulu kan, khutbah dulu, nah, baru nanti sholatnya sesudah khutbah. Jumat kan ya begitu, khutbah dulu baru sholat. Tapi karena itu harus Jumat, khutbah Jumat tadi pakai doa istisqanya tadi dan tidak usah pakai sholat istisqanya, tidak sholatnya sholat Jumat tadi. Apalagi bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah qiyamul lail di luar bulan Ramadan? Ya sudah, ya pokoknya qiyamul lail itu sholat malam. Kalau di bulan Ramadan, kalau diterangkan tuh ada brosurnya juga. Itu waktunya bisa awal malam sudah sholat isya lah. Nabi diterangkan bahwa sholat qiyamul lail Rasulullah itu baik di dalam maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Jadi pelaksanaannya sama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di bulan Ramadan ya 2 rakaat salam, di luar Ramadan ya 2 rakaat salam. Hanya beda waktunya. Kalau di dalam Ramadan itu boleh kerjakan awal malam setelah sholat isya itu, tapi kalau biasa qiyamul lail tahajud di waktu malam setelah larut malam jam 12 ke atas, 12 malam ke atas. Mula ada mengatakan sholat tahajud itu harus dikerjakan sesudah tidur. Sebenarnya bukan sesudah tidurnya, hanya dikerjakannya setelah larut malam, setelah jam 12 ke atas itu umumnya orang sudah tidur umumnya. Nah, nanti bangun terus tahajud itu. Tapi
tidur bukan menjadi syarat untuk melakukan sholat tahajud. Andai kata sampai jam 12 malam, sampai larut malam jam 1 belum tidur, ya boleh sholat tahajudnya boleh. Jadi mengapa dikatakan tidur, umumnya jam segitu itu sudah tidur, bangun sholat tahajud. Lah kalau memang belum tidur ya tidak ada syarat mau tahajud harus tidur dulu, nggak ada syaratnya, tapi waktunya. Pelaksanaannya sama ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, apalagi? Mohon dalil sholat ba'diyah Jumat dikerjakan di masjid 4 rakaat dengan 2 salam 2 salam. Kalau sholat sunnah lain sudah jelas, ada riwayatnya bahwa dikerjakan 2 rakaat salam 2 rakaat salam. Ya sudah jelas itu. Dan brosur kemarin apa enggak ada? Yang hari ini ada. Yang brosur hari ini. Ya. Coba dibaca yang hari ini kalau salat dikerjakan di rumah. Kalau di masjid. Ini saya bacakan dalilnya dulu. Ya. Bila dikerjakan di masjid 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. An Nabi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kalian sholat Jum'ah, maka hendaklah sholat sesudah itu 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 600 nomor 67. Bila dikerjakan di rumah 2 rakaat. An Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla dzuhri rak'ataini wa ba'daha rak'ataini wa ba'dal maghribi rak'ataini fi baitihi wa ba'dal isya'i rak'ataini wa kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu salat sebelum zuhur 2 rakaat dan sesudahnya 2 rakaat dan sesudah maghrib 2 rakaat di rumahnya dan sesudah isya 2 rakaat. Dan beliau tidak sholat sesudah Jumat melainkan setelah pulang beliau lalu sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 225. Kemudian langsung ke keterangan halaman 4. Salat sunnah sesudah Jumat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya 2 rakaat di rumahnya. Sedang menurut hadis yang pertama, salat ba'diyah Jumat itu 4 rakaat. Maka ini bisa diambil suatu pengertian bahwa yang 4 rakaat itu apabila dikerjakan di masjid. Itu yang ditanyakan? Tentang pelaksananya yang 4 tadi, dalilnya 2 rakaat apakah ada? Ada. Memang asalnya sholat itu semua 2 rakaat. Sholatul lail, sholatil lail wan nahar masna. Ya, sholat lail atau sholat ya, siang itu 2. Semua saya sholat itu 2. Lah kecuali setelah Nabi pergi di Madinah itu yang 2 tadi ditambah 2, kecuali yang tidak ditambah 2 itu sholat subuh dan sholat maghrib. Sholat subuh tidak ditambah 2 karena bacaannya panjang. Sholat maghrib tidak ditambah karena witrun nahar. Nah, asalnya semua itu sholat itu 2. Ya, 2. Nah, padahal ini yang dimaksud ditambah tadi sholat wajib. Nah, sholat sunnah itu umumnya 2 juga. Biasa dilakukan itu 2. Ya, maka dari itulah ini tanggal itu karena itu sholat sunnah maka 4 rakaat mesti 2 salam. Karena tidak ada sholat sunnah 4 rakaat itu nggak ada. Ya, ada 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, umumnya sholat itu ya 2 umumnya, kecuali witir ya lah. Kalau witir memang dah dijelaskan bahwa witir itu adalah ganjil, tidak mungkin akan 2, ya, tidak mungkin akan 4, nggak mungkin.
Maka kalau witir dijelaskan, ya bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9 dan sebagainya bisa. Tapi kalau salat yang sunah-sunah yang lain ya memang 2-2. Termasuk salat wajib itu pun asalnya 2-2. Nah, setelah Nabi di Madinah ditambah 2-2. Yang ditambah pun diterangkan, yang ditambah itu cuma salat duhur, salat asar, salat isya ditambah 2. Nah, andai kata tidak ditambah 2, semua salat itu 2-2. Duhur ya 2, asar 2, isya 2. Nah, karena masing-masing ditambah 2, maka duhur jadi 4, asar jadi 4, isya jadi 4. Lah yang tidak ditambah 2 diterangkan oleh Nabi. Yang tidak ditambah 2, subuh dan maghrib. Mengapa tidak ditambah 2? Subuh tetap 2, karena bacaannya panjang. Nah, maghrib kok tidak ditambah 2? Tambahnya 1, karena maghrib itu sebagai witrun nahar, witirnya siang. Nah, maka witir itu ganjil. Maka ditambah, tidak 2, mau ditambah kok ya. Maka ditambah 1 biar tidak jadi tetap 2. Nah, jadi asalnya sholat itu semua 2-2.